Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan, NIM saya 19042188. Di sini saya akan membacakan tentang statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Syarat-syarat statistik parametrik: 1. Data dengan skala interval dan rasio. 2. Data menyebar atau berdistribusi normal. Contoh metode statistik parametrik yaitu korelasi Pearson dan perancangan pencobaan. Keunggulan dan kelemahan statistik parametrik antara lain: 1. Keunggulan: syarat-syarat parameter dari satu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Kelemahan dari statistik parametrik: 1. Populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, itu dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dan efek-efek yang ditimbulkan. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Syarat-syarat non-parametrik: 1. Data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang keempat, umumnya jumlah sampel kecil. Contoh-contoh metode statistik non-parametrik: 1. Uji tangan. 2. Langsung tes. Yang ketiga, rank correlation test. Keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Yang pertama, keunggulan: 1. Tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Yang ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan dengan data numerik. 4. Kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara normal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang keenam, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Kelemahan dari data statistik non-parametrik yaitu: 1. Terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam dengan statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan karena statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan pada umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.